I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Wijilestari dengan NIM 14014417372. Di sini saya akan mepresentasikan materi terkait miskonsepsi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar dalam mata kuliah pendidikan IPA. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian miskonsepsi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, sebab terjadinya miskonsepsi, contoh miskonsepsi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, cara mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA, lalu kesimpulan. Selanjutnya, topik yang pertama yaitu terkait pengertian miskonsepsi. Menurut Flower and Jones 1987 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan miskonsepsi adalah pengertian tentang suatu konsep yang tidak tepat, salah dalam menggunakan konsep nama, salah dalam mengklasifikasikan contoh-contoh konsep, keraguan terhadap konsep-konsep yang berbeda, tidak tepat dalam menghubungkan berbagai macam konsep dalam susunan hierarkinya atau pembuatan generalisasi suatu konsep yang berlebihan atau kurang jelas. Menurut Amin 1990, miskonsepsi dapat pula terjadi karena adanya gagasan atau ide yang didasarkan pada suatu pengalaman yang tidak relevan. Jika miskonsepsi terjadi pada peserta didik, cenderung menetap dan sulit untuk diubah serta akan berpengaruh pada proses belajar mengajar berikutnya. Dengan demikian, miskonsepsi adalah kesalahan atau pemahaman yang salah terhadap suatu konsep atau prinsip dasar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Dalam miskonsepsi ini dapat terjadi pada individu atau kelompok yang belajar dan dapat menyebabkan kesulitan dan pemahaman yang benar tentang materi tersebut. Miskonsepsi dapat terbentuk dari berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, persepsi individu, atau pengaruh dari lingkungan sosial. Subtopik yang kedua adalah miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Miskonsepsi dalam pembelajaran IPA merujuk pada kesalahan atau pemahaman yang salah terhadap konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan alam, seperti konsep-konsep fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Miskonsepsi dalam pembelajaran IPA menjadi kendala serius bagi siswa karena dapat menghambat kemampuan untuk memahami konsep-konsep ilmiah yang lebih kompleks di kemudian hari. Contoh miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah contoh miskonsepsi tentang sifat benda. Siswa mungkin berpikir bahwa semua benda yang padat memiliki berat yang sama, atau bahwa benda yang lebih besar pasti lebih berat daripada benda yang lebih kecil. Miskonsepsi terhadap gaya. Siswa mungkin berpikir bahwa gaya hanya dapat diterapkan pada benda yang bergerak, atau bahwa gaya yang selalu sebanding dengan kecepatan. Selanjutnya, contoh miskonsepsi dalam pembelajaran IPA yaitu miskonsepsi tentang energi. Siswa mungkin berpikir bahwa energi hanya bisa diciptakan atau dihancurkan, atau bahwa energi selalu dipertahankan dalam sistem tanpa perubahan. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang lingkungan. Siswa mungkin berpikir bahwa bahan-bahan seperti kertas dan kayu tidak dapat didaur ulang, atau bahwa polusi udara tidak berdampak pada kesehatan manusia. Selanjutnya, miskonsepsi tentang biologi. Siswa mungkin berpikir bahwa semua organisme hidup harus memiliki kromosom atau DNA, atau bahwa semua organisme hidup berproduksi dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu miskonsepsi semacam ini dapat menghambat kemampuan siswa untuk memahami konsep-konsep ilmiah yang lebih kompleks di kemudian hari. Lalu penyebab terjadinya miskonsepsi. Ada beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab dalam miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah interpretasi informasi yang salah, pengalaman yang tidak sesuai, adanya pertentangan dengan pemahaman sebelumnya, penggunaan bahasa yang ambigu, tidak memadai instruksi, kurangnya kesempatan untuk berdiskusi. Lalu bagaimana cara mengatasi? Selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah cara mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA antara lain yang pertama adalah identifikasi miskonsepsi. Yang kedua adalah menjelaskan konsep yang benar, membiarkan tugas refleksi, menggunakan multimedia, menerapkan pembelajaran aktif, memberikan umpan balik secara teratur,
Dalam mengatasi miskonsepsi, penting bagi guru untuk memahami sumber-sumber miskonsepsi dan menggunakan strategi yang tepat untuk membantu siswa dalam memperbaiki pemahaman mereka. Kesimpulannya, bahwa dalam miskonsepsi ini dapat terjadi pada individu atau kelompok yang belajar dan dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman yang benar tentang materi tersebut. Miskonsepsi dapat terbentuk dari berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, persepsi individu, atau pengaruh dari lingkungan sosial. Miskonsepsi dalam pembelajaran IPA merujuk pada kesalahan atau pemahaman yang salah terhadap konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan alam seperti konsep-konsep fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.